Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Akbar. Saya dari kelas Administrasi Bisnis 7C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi perkantoran. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan anggaran biaya. Apa sih pengawasan dan anggaran biaya itu? Jadi, secara filosofis, pengawasan atau controlling yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang semua dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, sedangkan anggaran di sini yaitu rencana detail mengenai perolehan dan penggunaan keuangan maupun sumber daya organisasi lainnya pada periode yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai gimana sih cara biaya bekerja supaya satu sama lain. Nah, di sini dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, biaya tetap, biaya yang secara rutin dikeluarkan dan tidak terpengaruh oleh hasil produksi yang dihasilkan. Yang selanjutnya di sini ada biaya variabel, yaitu memiliki hubungan yang erat dengan hasil yang dikeluarkan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak tetap. Selanjutnya di sini ada biaya semi variabel, yaitu akan meningkatnya apabila produksi meningkat, tetapi tidak secara langsung meningkat hasil produksi tersebut. Selanjutnya di sini itu ada prinsip pembuatan anggaran. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama itu keterlibatan karyawan dalam menyusun anggaran kantor administrasi. Yang keduanya, anggaran harus dapat merefleksikan perkiraan dari biaya operasional. Yang ketiganya, anggaran harus dipersiapkan untuk keadaan di luar perkiraan. Yang keempatnya itu pegawai harus merasa menjadi kesatuan dalam sebuah anggaran. Jadi dalam pembuatan anggaran itu intinya kita tidak boleh semena-mena, kita harus sesuai dengan harga yang memang real nyata pada kenyataannya. Selanjutnya di sini ada persiapan laporan anggaran. Yang pertama di sini ada situasi tertentu, yaitu manajer dan eksekutif mempunyai tanggung jawab yang cukup luas dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Yang keduanya, ketika menampilkan angka dalam laporan, perbandingan dasar harus disajikan. Yang ketiganya, membantu pembaca meringkaskan informasi laporan sebanyak mungkin. Yang keempatnya, laporan harus mengandung informasi yang dapat memberikan penjelasan atau laporan harus standar. Selanjutnya di sini ada kontrol biaya ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting dalam pengontrolan biaya suatu perusahaan. Yang pertama, mengembangkan standar biaya pada beberapa kegiatan administrasi perkantoran. Yang kedua, mengembangkan kesadaran akan biaya yang ditimbulkan pada karyawan. Yang ketiga, membantu pengembangan prosedur operasi yang efisien. Yang keempat, mengalokasikan biaya kegiatan administrasi perkantoran sesuai dengan fungsi yang dilakukan. Yang kelima di sini aja mengetahui kegiatan administrasi perkantoran yang tidak efisien dan mempersiapkan solusi untuk membenahinya. Selanjutnya di sini ada gimana sih cara mengontrol biaya perkantoran? Di sini di sini ada unsur terpenting ya dari pada sebuah perkantoran, yaitu biaya penentuan apakah biaya aktual melebihi biaya yang sudah dianggarkan. Jika biaya aktual melebihi biaya yang dianggarkan, maka tindakan koreksi akan diperlukan. Yang pertama, biaya perorangan. Yang kedua, biaya perlengkapan dan material. Yang ketiga, biaya peralatan. Yang keempat, biaya proses kerja. Dan yang kelima, biaya overhead. Jadi, kesimpulan dari pengontrolan biaya perusahaan di sini yaitu pengawasan atau controlling perusahaan seharusnya pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang semua dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, tidak semua administrasi perkantoran perlu dikontrol biayanya. Misalnya nih, penerapan sistem pengarsipan elektronis yang tentunya membutuhkan training dan melibatkan semua tenaga administrasi perlu dikeluarkan karena tanpa training yang layak, pegawai akan kurang mengetahui bagaimana sistem tersebut akan berjalan. Di sini selanjutnya materi kedua yaitu saya akan mengenai, kan tadi yang pertama itu ada pengawasan anggaran dalam sebuah perkantoran. Di sini ada pengawasan administrasi perkantoran. Jadi tadi secara finansial, sekarang secara administrasi. Pengawasan masih sama ya pengertiannya kayak tadi yang pertama.
Di sini selanjutnya ada apa sih administrasi perkantoran? Yaitu ada serangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Di sini ada apa sih tujuan pengawasan admis perkantoran ini? Yang pertama ada meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu, yang kedua ada meningkatkan efisien dan keuntungan bagi organisasi. Yang ketiga di sini ada menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil aktual yang dicapai. Yang keempatnya di sini ada mengkoordinasikan beberapa elemen tugas atau program yang dijalankan. Yang kelima di sini ada meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar tercapai. Jadi di sini ada unsur pengawasan dari sebuah administrasi perkantoran. Yang pertama itu faktor-faktor yang harus diawasi apa aja sih? Yang kedua, identifikasi terlebih dahulu apa harapan yang akan kantor berikan. Yang ketiga ada pengukuran kinerja karyawan. Yang keempat ada aplikasi tindakan pembenahan. Selanjutnya di sini ada proses pengawasan administrasi perkantoran. Yang pertama, mendefinisikan parameter pekerjaan yang akan diawasi. Yang kedua, memfasilitasi kinerja yang hendak dicapai. Yang ketiga ada memotivasi pegawai. Jadi sangat penting ya bagi sebuah perusahaan untuk memotivasi kinerja pegawainya. Selanjutnya di sini ada pengawas administrasi perkantoran. Siapa aja? Yang pertama jelas ada supervisor. Yang kedua ada teman kerja kita. Yang ketiga ada bawahan. Yang keempat ada menilai diri sendiri. Yang kelima ada pelanggan. Yang keenam ada komputer. Dan yang ketujuh ada umpan balik 360 derajat. Selanjutnya di sini ada teknik pengawasan kuantitas. Yang pertama ada overtime atau lembur ya. Yang kedua ada temporary help. Yang ketiga ada part-time help. Yang kelima ada cycle billing dan floating work unit. Eh, Selanjutnya ada teknik pengawasan kualitas. Yang pertama ada inspeksi total, yang kedua ada pengontrolan kualitas, yang ketiga ada pengecekan pada area tertentu, yang keempat ada kesalahan nihil. Jadi intinya dalam sebuah pengawasan administrasi perkantoran itu kita harus detail ya, harus rinci, gak boleh asal-asalan. Soalnya itu bisa menjadi ujung tombak perusahaan sukses apa tidaknya. Selanjutnya ada apa sih perkantoran modern nih? Yaitu perkantoran yang memiliki ciri-ciri bangunan dan tata ruang letak yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk mebel yang tepat. Para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus disiplin. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkantoran modern yang pertama ada manajer kantor harus merencanakan pekerjaan. Nah, itu yang penting. Yang kedua ada harus memahami perencanaan dari pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga ada prosedur dan sistem operasi yang tepat. Yang keempat ada manajer kantor harus seleksi, melatih, dan memotivasi para pegawainya untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini apa sih tujuan administrasi perkantoran? Yang pertama, membuat catatan dengan biaya minimal. Yang kedua, membantu perusahaan memelihara persaingan. Yang ketiga ada memberikan pekerjaan ke tata usaha yang cermat. Yang kelima ada memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan. Jadi dalam sebuah administrasi perkantoran itu ada yang harus diawasi ya. Yang pertama ada kita harus mengawasi, ada tim pengawas mengenai finansial. Yang kedua yang harus diawasi itu dalam sebuah administrasi. Karena kalau perusahaan tidak ada yang mengawasi, maka perusahaan itu bisa disebut belum corporate governance dan bisa jadi perusahaan itu bangkrut karena efek tidak mengawasi masalah finansial dan administrasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam menjelaskan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.